Oke, kalau tadi kita sudah melihat, kita sudah membahas mengenai bagaimana regulasi pangan fungsional di Indonesia. Sekarang kita akan coba melihat bagaimana prospek pengembangan pangan tradisional sebagai pangan fungsional. Nah, pangan tradisional ini yang sudah turun-temurun dihasilkan atau dikonsumsi, kemudian menggunakan bahan yang dihasilkan secara lokal, diolah secara khas di suatu daerah di wilayah Indonesia, jumlahnya banyak, jenis dan kandungan gizinya beragam, kemudian bahan baku yang digunakan dalam pengolahan tersedia secara lokal dan memiliki cita rasa yang disukai oleh sebagian besar masyarakat. Jadi pangan tradisional di sini juga disebut makanan atau minuman yang termasuk makanan jajanan serta bahan campuran yang digunakan secara tradisional dan telah lama berkembang secara spesifik di daerah atau di masyarakat Indonesia. Nah, pangan tradisional ini biasanya memiliki cita rasa spesifik yang disukai oleh masyarakat setempat dan dibuat dengan menggunakan resep warisan dari generasi ke generasi dengan menggunakan bahan-bahan dari sumber lokal. Potensi yang dimiliki pangan tradisional ini dapat dijadikan dasar pengembangannya saat ini dan di masa mendatang. Nah, sudah tentu dengan tetap memperhatikan dan memperbaiki kelemahan pangan tradisional, terutama dari aspek kebersihan dan higienis personal yang menangani pangan tradisional tersebut. Nah, bahan pangan segar yang banyak dijumpai di Indonesia, ini banyak yang kaya dengan komponen fitokimia dan serat pangan, sehingga bersifat menyehatkan ketika dikonsumsi dalam kondisi segar. Contohnya, buah jambu biji, kemudian pepaya, pisang, dan sirsa, serta sayuran seperti wortel dan tomat, serta sayuran lain yang dimakan sebagai lalapan. Kemudian ada gado-gado dan acar, ya, seperti daun kemangi, kangkung, paria, daun singkong, labu siam, bayam, dan lain sebagainya. Nah, saat ini keamanan pangan yang ada di pasar itu tidak terjamin. Kenapa? Karena akibat intensifnya penggunaan pestisida saat produksi bahan pangan dan tidak terkendalinya penggunaan bahan kimia terlarang saat pengolahan pangan serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Jadi berdasarkan hal tersebut dapat diprediksi bahwa permintaan pangan fungsional ini akan meningkat di masa yang akan datang. Nah, mengacu pada potensi yang ada pada pangan tradisional dan prospek pengembangan pangan fungsional yang baik di masa yang akan datang, maka pengembangan pangan tradisional itu dapat diarahkan menjadi pangan fungsional dengan prioritas dan pengembangannya. Pengembangan industri pangan fungsional yang berbasis pangan tradisional itu tidak hanya menguntungkan bagi industri, tetapi juga bagi masyarakat dan pemerintah. Seperti misalnya di Indonesia kita mengenal banyak jenis umbi-umbian yang sering digunakan dalam resep-resep produk jajanan tradisional. Nah, selain mengenyangkan, umbi-umbian ini ternyata kaya akan serat dan beberapa umbi-umbian juga kaya akan oligosakarida, sehingga dapat digunakan sebagai pangan fungsional untuk serat dan atau prebiotik. Nah, di samping itu, ketiadaan gluten dalam umbi-umbian ini membuat produk olahannya dapat dikonsumsi oleh orang-orang yang cenderung sensitif terhadap gluten. Dari segi bumbu, ya, penggunaan rempah-rempah dalam jenis dan jumlah yang banyak ini adalah ciri khas dari pangan tradisional Indonesia. Ternyata selain memberi nilai lebih pada aspek sensori, tanaman rempah itu sudah sejak lama dikenal mengandung komponen fitokimia, di mana komponen fitokimia ini berperan penting untuk pencegahan dan pengobatan berbagai penyakit, sehingga penggunaannya di dalam produk tradisional itu tanpa disadari ikut memberi andil dalam mempertahankan kesehatan. Nah, selain itu, beberapa produk olahan pangan tradisional juga dapat dikategorikan sebagai pangan fungsional. Jadi produk-produk tersebut bisa berasal dari bahan nabati atau hewani, baik dalam bentuk makanan maupun minuman. Nah, dari kelompok makanan, contohnya seperti ada tempe, kemudian ada tape, ada dangke. Ya, dangke ini merupakan salah satu jenis keju lunak dari daerah Nrekang, Sulawesi yang diproduksi masih secara tradisional. Kemudian ada cincau, brem, bayam, teco, tempoyak, dan acar. Kemudian dalam bentuk minuman, itu kita mengenal minuman ada yang minuman beras kencur, kemudian temulawak, kunyit asam, dan lain-lain. Nah, produk-produk tersebut itu dapat memberikan efek menyehatkan bagi tubuh bila dikonsumsi. Nah, kemudian pertanyaannya, bisakah pangan tradisional diproses menjadi pangan fungsional modern?
Ya, ini adanya bukti ilmiah yang menunjukkan keberadaan komponen bioaktif di dalam suatu produk tradisional menjadi pintu pembuka untuk lebih serius mengembangkan produk pangan fungsional berbasis pangan tradisional. Tentu saja, untuk dapat mengembangkan produk pangan fungsional tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi konsep yang harus selalu diingat adalah bahwa pangan fungsional ini merupakan produk pangan, sehingga harus bisa dikonsumsi secara bebas seperti halnya pangan sehari-hari. Oleh karena itu, produk yang dikembangkan dalam bentuk tablet, kapsul, kaplet, dan bubuk dengan batasan dosis pemakaian ini tidak bisa dikatakan sebagai pangan fungsional. Jadi produk tradisional yang dikembangkan sebagai pangan fungsional itu sebaiknya dimulai dari produk pangan tradisional populer yang telah sejak lama dikonsumsi secara turun-temurun dan secara epidemiologis maupun penelitian ini telah terbukti manfaatnya bagi kesehatan. Pengembangannya tentu dilakukan dengan tetap mengacu pada kebiasaan makan masyarakat dan atribut yang menjadi ciri pangan tradisional ini sebaiknya tetap dipertahankan karena ada banyak komponen bioaktif yang bersifat rentan terhadap berbagai kondisi proses pengolahan. Maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk mempertahankan komponen bioaktif selama proses produksi produk. Hal tersebut penting diperhatikan agar klaim sebagai pangan fungsional untuk suatu efek kesehatan tertentu dapat terpenuhi. Jadi informasi mengenai hal ini itu dapat diperoleh dari literatur atau dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan. Nah, mengembangkan proses produksi pangan yang baku ini dapat memperoleh produk dengan mutu yang konsisten. Ya, jadi standarisasi itu tetap dilakukan dalam hal pengadaan ingredients dan bahan tambahan pangan, juga tahapan proses pengolahan, penyimpanan, dan distribusi produk. Selain itu, aspek higien, sanitasi, dan cara pengolahan pangan yang baik itu mutlak harus dilakukan untuk menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi. Nah, satu hal lagi yang penting dilakukan adalah memperhatikan aspek pemasarannya. Nah, ini ada beberapa istilah yang sering digunakan untuk pangan fungsional. Yang pertama adalah medical food. Ya, jadi medical food ini adalah bahan pangan yang digunakan dalam diet dengan pengawasan dokter dan disesuaikan dengan kebutuhan gizi pada kondisi kesehatan tertentu. Kemudian yang kedua ada novel food, ya, yaitu bahan pangan yang tidak digunakan untuk konsumsi manusia, tetapi dia diproduksi melalui proses yang menghasilkan perubahan nyata pada komposisi, nilai gizi, dan tujuan penggunaannya. Kemudian ada phytochemical, ya, yaitu komponen-komponen tanaman yang memiliki khasiat untuk kesehatan. Kemudian ada designer food, ya, yaitu bahan pangan yang secara alami mengandung atau diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti bahan anti kanker yang berasal dari phytochemical. Kemudian ada health food, ya, yaitu makanan dalam konteks komersial yang diklaim mempunyai efek tertentu terhadap kesehatan. Kemudian ada pharma food, yaitu makanan yang mempunyai efek menyembuhkan atau meringankan suatu penyakit akibat adanya penambahan obat tertentu. Kemudian ada nutraceutical, ya, nutraceutical ini adalah suatu zat yang dianggap sebagai makanan atau bagian dari makanan yang memiliki manfaat medis atau kesehatan, termasuk pencegahan dan pengobatan penyakit. Kemudian selanjutnya ada istilah vitafood, ya, vitafood ini adalah makanan yang ditambahkan zat vitamin sebagai pengganti vitamin yang harusnya diperoleh dari makanan. Nah, kemudian bagaimana manfaat pangan fungsional di masa pandemi? Ya, jadi dalam situasi dunia yang sedang dilanda pandemi COVID-19, masyarakat itu dituntut untuk meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh. Nah, di sini tubuh harus mendapat asupan makanan fungsional yang mengandung vitamin, antioksidan, dan sejumlah senyawa bioaktif. Nah, makanan fungsional dapat memunculkan imunitas yang sangat diperlukan tubuh untuk mengurangi dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh virus. Peran dan fungsi gizi sebagai pendongkrak imunitas ini sudah lama diketahui, ya. Jadi Calder and Kew pada tahun 2002 lewat tulisannya bertajuk The Immune System, A Target for Functional Foods yang dimuat dalam British Journal of Nutrition itu menyebut kekurangan zat gizi tertentu dapat menyebabkan gangguan imunitas. Nah, zat gizi makro seperti protein, asam lemak linoleat, palmitat, zat gizi mikro seperti vitamin C, vitamin E, vitamin A,
vitamin B6, B12, mineral zinc ya, itu sangat dibutuhkan agar sistem imunitas dapat berfungsi dengan baik. Nah, defisiensi satu atau lebih zat gizi tersebut akan sangat berpengaruh terhadap imunitas tubuh. Nah, makanan fungsional dapat dikembangkan dalam kapasitasnya sebagai pendongkrak imunitas. Jadi jenis makanan ini tidak sekadar mengenyangkan perut dan memuaskan selera dan rasa di mulut, tetapi juga mampu memberikan manfaat dan perlindungan dari serangan radikal bebas, serta dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Pangan fungsional itu dikelompokkan sebagai food for specific health use atau FOSU, di mana pangan tersebut harus mengandung senyawa bioaktif, antioksidan dan serat pangan. Ya, jadi kelompok makanan tersebut oleh para ahli pangan dan gizi direkomendasikan untuk memperkuat imunitas guna memulihkan stres oksidatif yang menyebabkan seseorang lebih mudah terserang demam dan influenza. Oke, sampai di sini dulu sesi kita yang kedua. Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini.